Nah, ini letak keanehan yang saya maksudkan dalam tema kita malam ini. Mereka diancam loh. Jangan beritakan Injil. Jangan sembuhkan orang dalam nama Yesus. Ayat 29-30-nya Bapak Ibu perhatikan. Mereka minta apa? Keberanian memberitakan Injil. Padahal diancam. Kalau beritakan Injil, dipenjara, ditangkap, bahkan dibunuh. Tapi minta tambah lagi keberanian. Bukankah ini aneh? Bukankah sebagian orang mengatakan yang normal itu adalah kalau ada tantangan berdoa, Tuhan, tolong lindungi kami, amankan kami, pisahkan kami dari suasana ini. Ya, itu biasa. Tapi ini luar biasa, aneh bin ajaib. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tema kita malam ini ialah doa yang aneh, tetapi dijawab oleh Tuhan. Langsung dijawab oleh Tuhan. Nah, bicara tentang doa yang aneh tetapi langsung dijawab oleh Tuhan, pembacaannya masih lanjutan dari yang, ini hari apa nih? Kamis ya, yang Selasa malam. Selasa malam itu kita bahas dari Kisah Para Rasul, saudara-saudara, pasalnya yang keempat ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31 ya. Dan kita sudah membahas ayatnya yang ke-23 dan ayat 24, di mana ketika Petrus dan Yohanes ada dalam sebuah tekanan, karena tema hari Selasa itu ialah datanglah pada alamat yang tepat ketika ada dalam tekanan. Dan Petrus, Yohanes menjadi teladan bagi Anda dan saya. Mereka datang pada alamat yang tepat, yaitu kepada siapa? Kawan-kawan seiman, persekutuan yang benar, orang-orang yang telah lahir baru, orang-orang yang telah terima Yesus. Persaudaraan dengan orang-orang seperti itu jauh lebih kuat dari sekedar hubungan satu darah. Satu kali Tuhan Yesus lagi khotbah, lalu murid-murid datang kasih tahu bahwa guru, Tuhan Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Yesus berkata, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Dan saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud membuang keluarga. Dan kita pun tidak boleh demikian. Tapi kalau ada masalah, cari orang yang tepat. Orang percaya, di sana kita akan mendapatkan kekuatan, sukacita, jalan keluar dari Tuhan melalui persekutuan itu ya. Jadi mereka curhat di sana. Ada yang curhat dan ada yang mendengar. Dan yang mendengar adalah orang-orang luar biasa. Mereka tidak acuh tak acuh, mereka dengar sungguh-sungguh. Mereka tidak menjadikan masalah Petrus dan Yohanes sebagai bahan gosip, tapi mereka mendoakannya. Dan mereka mendoakan dengan kesatuan hati, with one accord. Mereka satu hati, satu suara. Mereka mendoakan beban yang di-share oleh Petrus dan Yohanes. Makanya saya juga di awal acara ini saya share masalah saya. Istri saya sakit, tapi kami tidak takut. Kalau sakitnya bukan gara-gara dosa, kami nggak takut ya. Ya, sakitnya apa masih sedikit rahasia lah ya. Jangan bertanya ya, saya tidak akan menjawab. Haleluya. Ada beliau punya sakit tertentu, nanti saya kasih kabar kalau saya mau ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menariknya bahwa setelah kawan-kawan mereka mendengarkan curahan hati dari Petrus dan Yohanes, sikap mereka doa. Nah, dalam berdoa inilah kemudian saya mengangkat tema ini, doa yang aneh tetapi langsung dijawab oleh Tuhan. Kenapa doanya aneh, saudara-saudara? Di mana letak keanehannya? Sebelum kita lihat keanehan, aneh dalam artian bukan mereka gila loh ya, tapi aneh dalam artian ini tidak biasa.
Orang kalau lagi mengalami tekanan, ancaman seperti yang dialami oleh mereka, Petrus dan Yohanes dan juga orang-orang percaya yang diancam, ditekan, tidak boleh memberitakan Injil. Tidak boleh mendoakan orang, menyembuhkan orang dalam nama Yesus, tidak boleh. Saudara, saya lihat ya sekarang ini dibanding Petrus dan Yohanes, mereka jauh lebih mengerikan loh. Sekarang kita khotbah bebas di Facebook, di YouTube. Ya apalagi belum corona itu. Kita KKR ke sana kemari. Sebentar terbang ke Papua, terbang ke Amerika, terbang ke Hong Kong, terbang ke Israel, terbang ke Australia. Di daerah saya dari kampung ke kampung, kami memberitakan Injil sebebas-bebasnya. Ada tantangan, ada persoalan. Tapi saya lihat ya, tidak seberat, tidak separah apa yang Petrus dan Yohanes alami beserta orang-orang percaya yang mendengarkan curahan hati mereka dalam cerita ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang seperti apa doa yang aneh, kita perlu juga belajar tentang doa mereka yang perlu kita teladani, perlu kita ikuti, perlu kita terapkan. Ketika Anda dan saya ada dalam persoalan-persoalan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, teristimewa dalam persoalan yang kita hadapi karena kita mengikuti Tuhan, kita jaga kekudusan, kita taat kepada Kristus, kita menderita gara-gara kebenaran. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat Kisah pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, beban lagi banyak, tapi mereka tahu kepada siapa mereka datang mengadu. Beban lagi besar, tekanan luar biasa, tapi mereka tahu mereka datang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, ini teladan yang menarik. Pada waktu mereka ada masalah, mereka tidak memulai dengan membeberkan masalah mereka, tapi mereka memulai dengan memperkatakan kehebatan Allah, kedahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah. Saudara, ini sangat penting. Waktu saya membahas Nehemia, mirip dengan apa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 24 ini. Isi doa mereka adalah dimulai dengan menyatakan kemahakuasaan Allah. Ini cara yang bagus. Ini berdoa yang benar supaya kita semakin kuat. Saudara, ketika mereka memperkatakan Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, Anda ingatkan, masalah yang Anda hadapi, yang saya hadapi, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa penciptaan. Peristiwa penciptaan itu, Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi Allah. Ada. Allah lah pencipta alam semesta beserta segala isinya. Saudara bisa bayangkan ya, dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan bisa melakukan itu. Apatah lagi masalah-masalah yang saya dan Anda hadapi dalam rumah tangga, masalah ekonomi, ya masalah konflik dengan suami, dengan istri, kakak, adik, saudara, mungkin hanya gara-gara masalah harta, masalah tanah, dan lain sebagainya. Seharusnya, sekali lagi, seharusnya orang yang memiliki Allah sebagai Allah pencipta langit dan bumi, dia mengerti betul kepada siapa dia menyembah, siapa pusat pujian penyembahannya. Pusat pujian penyembahannya ini Allah yang hebat dan dahsyat. Saudaraku, sering memperkatakan kehebatan Allah, sering memperkatakan kedahsyatan Allah, itu akan sangat menguatkan Anda dan saya. Ya, dan inilah teladan yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat mereka
ada dalam masalah, mereka menaikkan doa itu. Yang berikut, ayat 25, perhatikan dari Kisah pasal 4. Dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara-saudara, hal yang berikut yang kita jumpai dari doa kawan-kawan pendengar curahan hati dari Petrus dan Yohanes adalah mereka berdoa sambil mengklaim ayat. Doa sambil memperkatakan ayat-ayatnya Tuhan. Saudara, doa jenis ini boleh dilakukan. Ya, bahwa dalam doa mereka tahu masalah yang mereka hadapi ini sudah ada di dalam firman. Ya, firmannya di mana? Kalau Anda bandingkan dengan Mazmur 2 ayat 1 dan 2, ternyata di ayat 25 dan ayat 26 itu orang percaya ketika berdoa mereka sedang mengutip Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Saya bacakan Mazmur 2 ayat 1 dan 2 ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi saudara, kalau Anda dan saya berdoa, kalau dalam doa Anda sudah biasa baca Alkitab, sudah biasa mengingat, merenungkan ayat-ayat firman Allah, ketika ada masalah besar, Anda boleh berdoa, Tuhan hamba percaya, Roma 8 ayat 28, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Itu inti isi dari Roma 8 ayat 28. Atau ketika ada masalah-masalah, Anda berdoa supaya Anda kuat, Anda memperkatakan dalam doa Anda 1 Korintus 10 ayat 13, Bapa di sorga, kami percaya, hamba percaya, masalah yang hamba dan keluarga hadapi, sakit penyakit yang kami hadapi, tantangan ekonomi yang kami hadapi, pencobaan-pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan. Ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kami percaya Engkau setia dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Saudara, itu boleh. Itu boleh. Makanya Nehemia ketika dia berdoa, kalau Anda bandingkan dengan Nehemia pasal 1 ayat 8 dan 9, Nehemia mengklaim janji Allah. Janji Allah di situ ada dua. Ada yang bersifat mengancam dan ada yang bersifat menguntungkan. Kalau kamu berubah setia, aku cerai-beraikan. Tapi kalau kamu berbalik, aku berkati. Nah, di situ Nehemia mulai mengklaim janji-janji Tuhan. Nah, tentu ini memang kalau Anda mau memiliki doa seperti ini, di dalam doa Anda mengklaim janji-janji Allah, maka tentu Anda harus banyak dengar khotbah. Anda harus sering-sering baca Alkitab sehingga mengingat ayat. Mungkin dalam doa Anda tidak usah sebut nama kita, pasal, ayat, itu tidak perlu. Tuhan tahu bahwa tidak semua kita bisa hafal ayat seperti itu. Tapi paling tidak apa yang pernah kita dengar, apalagi dengar khotbah dengan segenap hati. Dengar khotbah dengan rasa rindu yang besar. Seperti rusa rindu sungai. Maka saya percaya firman itu akan melekat di hati dan pikiran Anda dan saya. Sehingga dalam doa-doa kita bisa memperkatakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Engkau menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Hamba percaya sekalipun dalam lembah kekelaman,
gadamu dan tongkatmu akan menghibur aku. Dan seterusnya. Itu bunyi Mazmur 23. Nah saudara, kita bisa memperkatakan begitu banyak ayat dalam doa kita. Tidak ada masalah. Dan itu luar biasa saudara-saudara. Ingat, waktu kita memperkatakan ayat, kita bukan sedang berkhotbah di dalam doa. Bukan. Kita juga tidak menganggap Allah kita pelupa. Bukan. Tapi itu jenis doa dengan iman. Bahwa kebenaran Tuhan tidak mungkin meleset. Janji manusia mungkin bisa meleset ya. Karena manusia bisa lupa. Manusia ini terbatas ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun, kadang-kadang bernyala-nyala, kadang-kadang ya up and down. Kadang-kadang manusia seperti itu. Jadi kalau saudara ketemu orang tertentu dan kemudian dia janji Anda dan dia lupakah, atau memang dia sengaja tidak mengerti. Intinya memang jangan berharap kepada manusia. Ya, saya ingat beberapa ayat ya. Di dalam Yesaya misalnya. Yesaya 2 maksud saya. Ayat 22 dikatakan demikian. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi kalau berharap kepada manusia, kita bisa kecewa. Kecuali ya, saudara berharap kepada Tuhan, lalu Tuhanlah yang mengirimkan manusia-manusia terbaik, orang-orang pilihan Allah untuk mendukung Anda dalam masalah Anda. Saya yakin Allah bisa melakukan itu. Tapi tetap yang pertama-tama adalah kepada Tuhan. Sebab kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 12 ayatnya yang ke-7, Tuhan bilang begini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekali lagi, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, saya berkali-kali berbagi pengalaman ini. Dan kali ini saya mau ulang lagi. Saya itu sekolah teologi ya. Memang modal berharap kepada Allah saja betul-betul. Karena rindu jadi pendeta. Besar semangat jadi pendeta. Sebenarnya dari kecil sih saya sudah mau jadi pendeta. Padahal saya ini kan saudara tahu kesaksian. Kami orang Katolik. Saya orang Katolik. Lalu ya kadang-kadang ikut-ikut sekolah minggu di Protestan juga. Karena saya ABG, anak belakang gereja. Rumah saya di belakang gereja, namanya Gereja Masehi Injili di Timur, Jemaat Immanuel Oepura. Jadi karena lingkungan kami ini anak sekolah minggunya di Gemit semua, saya ikutlah ke sana. Ya, lalu karena sering ikut sekolah minggu, lihat pendeta di sekolah, tanya apa cita-cita. Saya punya 5 cita-cita, saudara. Presiden, gubernur, bupati, dosen, pendeta. Pendeta yang ke-5. Akhirnya SMA saya bertobat. SMA kelas 2 saya bertobat sungguh-sungguh. Mau jadi pendeta. Tapi mau jadi pendeta nih, ekonomi orang tua saya bukan hanya lemah lembut. Ekonomi orang tua saya memang parah sekali. Papa saya sopir angkot, ya kerja serabutan lah. Kadang sopir angkot, kadang dia berkebun, kadang dia menembak burung. Saya ingat, almarhum selalu, bapak saya sudah meninggal. Beliau serabutan lah. Ya, kadang-kadang kita sudah kerja sofa, kadang-kadang dia ambil tender kerja taman di kantor lurah Oepura. Jadi saya lihat hasilnya memang agak miring sedikit tamannya. Tapi ya sudahlah, namanya demi makan anak-anak dan istri. Kami tiba-tiba menjadi tukang. Kadang-kadang kami kerja mobil orang. Aduh, segala macam lah. Jadi tidak tetap.
Beliau sopir awalnya, tapi SIM-nya, surat izin mengemudinya sudah mati dari tahun 1986. Tapi herannya tidak pernah kena tangkap polisi. Saya pikir beliau juga lincah juga menyembunyikan diri dari polisi lalu lintas ya. Nah saudara, mama saya juga ya kami miskin yang betul-betul susah menderita. Tapi ini Roh Kudus sudah bekerja merubah hidup sehingga rindu sekali jadi pendeta. Mau sekolah pendeta yang di NTT, keuangan parah. Berdoa berharap, minta Tuhan saya mau jadi pendeta. Lalu datanglah orang dari Jakarta merekrut anak-anak timur yang lulus SMA mau sekolah pendeta. Lalu seseorang menghubungi saya, lalu saya pergi dan sudah deal semua. Bermodalkan uang kurang lebih 1.250.000. Naik kapal Sirimau keliling seluruh Republik Indonesia. Karena kapal Sirimau itu dari Kupang ke Larangtuka ke Ujung Pandang ke Semarang, Semarang ke Batam, ya Batam ke Surabaya, lanjut lagi ke Kalimantan, baru turun Jakarta. Hampir 1 minggu kami terkatung-katung di lautan lepas, saudara-saudara. Masuk Jakarta, sekolah 1 semester. Lalu dibuatlah malam dana. Seorang pendeta yang sudah go internasional, pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, tapi saya tidak berani sebut namanya. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya berbagi pengalaman. Malam dana, dia angkat nama saya dan dia berkata, Mel Atok ini akan saya biayai sampai sarjana teologi. Hamba Tuhan ini, saya tahu dia sukses. Aduh, pelayanannya sangat mengglobal. Waduh, senang saya. Saudara, itu tahun 2001 sekitar bulan Juni apa ya? Kalau Juni Juli deh pokoknya. Saudara, sampai hari ini pendeta itu ketemu saya pun dia tidak ingat lagi mungkin. Saya positive thinking aja. Dia tidak ingat. Dia tidak pernah, dia tidak menepati janjinya. Intinya itu. Tapi dari situ saya belajar bahwa berharap pada manusia Anda bisa kecewa. Ingat, bukan berarti manusianya bikin kecewa, tapi dengan itu saya memahami firman Allah tidak pernah salah. Kalau firman Allah bilang jangan berharap kepada manusia, ya jangan berharap kepada manusia. Sekalipun ada manusia yang berjanji, dari peristiwa itu saya dilatih oleh Tuhan untuk bergantung total kepada Allah. Sekolah 1 semester, sekolahnya tutup. Saya bingung ini. Karena sekolah itu katanya sponsor. Sekolahnya ditutup, maka saya dan teman-teman dipindahkan ke sekolah yang lain. Sekolah kami yang pertama namanya STTB. Sekolah Tinggi Teologi Baraca. Baraca dari kata barokah, berkat. Dari STTB pindah ke STTA. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah. Di STTA inilah waktu semester 6 saya praktek kerja lapangan di Kalimantan, ya, di kota Pontianak. Tepatnya di Pontianak Utara, saya ditempatkan di Gereja Kabar Baik Indonesia. Yang gembala sidangnya seorang ibu, orang Sabu, orangnya kami, dan saya jadi mahasiswa praktek di sana, melayani semualah, mulai dari pel gereja, pel rumah pendeta, khotbah, kunjungan, main gitar, semua kami lakukan. Karena memang rindu jadi pendeta dan Tuhan buka jalan. Saudara, sementara kami di tempat di lapangan, sekolah kami mau dibakar di STT Anugerah itu. Sekolahnya di Pondok Gede, Ujung Asbal. Tempat lahirnya Iwan Fals. Ya, ada satu kampung namanya di situ Kampung Asem. Asem banget. Ya. Nah, di Kampung Asem ini, saudara, hidup kami betul-betul asem. Ya. Aduh, mau dibakar itu sekolah, saudara-saudaraku. Ya, mau dibakar. Gara-gara apa mau dibakar? Karena dosen-dosen kami bikin kegiatan pasca sekolah minggu. Lalu selepas pasca sekolah minggu, anak-anak yang hadir 40 anak, yang hadir itu bukan Kristen.
Anda tahu Bekasi toh, mayoritas. Mereka pulang langsung menyanyikan lagu apa? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saudara, bagaimana orang tuanya tidak murka? Maka demo terjadi, hampir dibakar. Saudara-saudara, saya sempat bingung ya, ini benar-benar cita-cita saya ini hanya modal nekat, hanya emosi sesaat, atau benarkah Tuhan memanggil saya? Karena jauh sebelum saya sekolah teologi, saya diundang bersaksi di 3 tempat yang berbeda, dan hamba-hamba Tuhan memberikan semacam, ya waktu itu mereka bilang penglihatan. Tuhan ada tunjukkan ayat kepada saya. Ayatnya saya masih hafal. Di Yesaya pasal 42, ayatnya yang ke-6. Ayatnya bilang begini. Ya, ini menguatkan saya waktu itu sebagai anak nakal yang baru bertobat, lalu dikasih pengharapan, kekuatan melalui ayat-ayat yang begitu, saya semakin bersemangat. Ayat 6 dari Yesaya 42. Saya ingat ayat ini. Hamba-hamba Tuhan berbeda, tidak saling kenal, bilang ayat ini untuk saya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi intinya yang mereka mau soroti bahwa ini ayat memang tentang Tuhan Yesus. Kalau setelah saya sekolah teologi, saya belajar, oh ini ayat tentang Tuhan Yesus. Tapi waktu itu mereka bilang ada penerapan yang bisa diterapkan dalam kehidupan saya sebagai hamba Allah. Allah mau pakai kamu ke bangsa-bangsa. Tapi ketika sekolah mau dibakar, ya, yang janji mau sponsor juga tidak tepati, ya, dan banyak kesulitan yang saya hadapi. Setelah di Pontianak saya kembali ke Jakarta, melayani di gereja tertentu untuk mendapatkan uang 20.000 dari gembalanya. Kami tunggu sampai mau jam 12 malam. Saudara, sedangkan besok harus kuliah. Banyak, pokoknya menderita luar biasa. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan berkati pelayanan kita, yang namanya pelayan-pelayan, pakai bahasa Kupang, tutup mata asal mereka orang baik, orang rajin, orang jujur. Kalau Allah berkati kita, tutup mata Saya ingat pengalaman pahit, hanya mau dapat 20.000, kita harus duduk di sofa panjang, berjejer anak Kupang semua. Seperti kami lagi tunggu beras raskin di kelurahan. Susahnya setengah mati. Tapi saudaraku, mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, kita boleh mengklaim firman Allah. Kalau Dia telah berjanji, Dia tidak akan berdusta. Saya tidak peduli berapa banyak kali Anda dan saya gagal, berapa banyak kali Anda dan saya mungkin tidak menepati janji. Saat ini ayo kita bangkit. Tapi saya mau kasih tahu Anda dan saya supaya kita kuat bahwa Allahmu dan Allahku, Dia tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada Anda dan saya. Oleh karena itu, banyaklah mendengar khotbah, banyak-banyaklah baca Alkitab dan mengatakan amin untuk setiap khotbah yang Anda dengar, yang benar-benar Alkitabiah. Bilang amin. Karena amin itu artinya ya, benar, pasti, sungguh-sungguh, bulat, mutlak benar, tidak meleset. Itu amin. Anda harus mengaminkan apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Allah, setelah kami melayani sekarang, baru saya lihat Tuhan membuat janji-janjinya terbukti dalam pelayanan saya. Saya bilang memang Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Kalau manusia pernah mengecewakan saya, tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Saya ingat lagi ayat lain di dalam Bilangan, saudara-saudara. Saya hafal ayat ini. Saya suka menyampaikan ayat ini kepada siapapun
supaya jangan ada kita yang goyah. Bilangan 23 ayat 14. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin. Kalau Allah berfirman, dia buat. Saya yakin kok, waktu Bapak Ibu dengar khotbah, pasti ada pesan Allah yang masuk di hati Anda dan saya. Tidak mungkin tidak. Apalagi kalau kita memang sungguh-sungguh menghormati firman. Oh, kita pasti diberkati Bapak Ibu. Pasti. Oleh karena itu, malam ini belajarlah dari orang-orang percaya dalam Kisah pasal 4 itu. Ayat 25-26 mereka doa, klaim ayat. Ayo kita lanjut saudara. Apalagi yang bisa kita pelajari dari mereka di Kisah pasal 4 ayat 27 dan 28. Ya, mereka bilang begini dalam doa mereka. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Bapak Ibu, ini luar biasa. Mereka mempercayai bahwa penderitaan, masalah yang mereka alami, dimulai dari Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, penangkapan, dibunuh, disalibkan, dan di dalamnya ada aktor-aktor seperti Pontius Pilatus, Herodes, imam-imam kepala, serdadu-serdadu. Di dalam doa mereka yakin itu semua diizinkan oleh Allah ada di sekeliling mereka. Saudara, ini namanya doa yang mempercayai rencana Allah. Dan rencana Allah itu kadang-kadang kan menurut kita tidak enak. Kenapa ada orang ini di hidup saya? Kenapa ada keadaan ini di hidup saya? Kenapa hal-hal yang tidak enak, yang tidak pernah saya harapkan, kenapa terjadi dalam hidup saya? Orang percaya sejati, ketika dia berdoa, dia bilang, kenapa Herodes ada? Kenapa Pontius Pilatus ada? Kenapa orang melawan Yesus, bahkan membunuh Yesus untuk melakukan kehendak Allah? Saudara, saya pikir ini benar ya. Kita harus yakin. Kalau Anda punya masalah hari ini kah, kemarin kah, atau nanti, saya tidak tahu. Kan hidup di dunia tidak mungkin luput dari masalah kan. Tapi selalu percaya bahwa tidak mungkin itu terjadi kebetulan. Orang Kristen tidak percaya yang namanya, oh ini kebetulan aja. Tidak kebetulan. Semua berdasarkan rencana Allah. Tidak ada kebetulan-kebetulan. Ya, semua berdasarkan rencana Allah. Termasuk saudara mungkin, saya pernah kena tipu. Itu ada dalam skenario. Saya percaya ada dalam skenario Allah. Dan kalau itu terjadi, saudara jangan takut. Pasti Allah punya rencana untuk kebaikan. Tidak mungkin tidak. Untuk sekian kali saya membahas poin-poin atau tema-tema seperti ini. Ya, Anda pikir yang Yusuf alami itu kebetulan? Tidak. Anda pikir yang Ayub alami itu kebetulan? Tidak. Anda pikir yang Daud alami itu kebetulan? Tidak. Semua itu rencana Allah. Termasuk ketika Yesus dibunuh. Tidak kebetulan. Maka pertanyaan saya malam ini kepada saudara-saudara yang ikut acara ini. Berapa banyak hal tidak enak yang sedang Bapak Ibu alami? Berapa banyak hal menjengkelkan yang sudah Bapak Ibu alami? Berapa banyak orang-orang menjengkelkan yang ada di sekitar Bapak Ibu, yang membalas kebaikan Anda dengan kejahatan, membalas ketulusan Anda dengan kemunafikan dan kepalsuan. Saudaraku, Tuhan pasti ada di balik itu. Soal mereka tidak bertobat, nanti Tuhan hukum mereka. Tapi dari sudut kita anak Tuhan, harus percaya tidak kebetulan. Ini kelihatannya akan membuat kita lebih kuat. Membuat kita lebih berharap hal baik apakah
di balik kesakitan ini? Hal baik apakah di balik kekecewaan ini? Hal baik apakah di balik sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, tantangan-tantangan pelayanan yang sedang kami hadapi? Hal baik apakah Tuhan? Tapi hamba percaya Allah tidak mungkin berdusta. Sekali lagi ya, Allah tidak berdusta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jangan berhenti berharap. Yang berikut, nah ini letak keanehannya. Ayat 29. Bapak Ibu lihat, setelah mereka menyatakan kemahakuasaan Allah, mereka mengklaim firman Allah, mereka mempercayai dalam doa itu bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Baru di ayat 29 mereka mulai menyatakan inti masalah mereka. Hebat ya, ini orang-orang ya. Makanya saudara, mari kita belajar doa seperti ini ya. Masalah belakangan deh. Mulai dengan berkata apa? Allah hebat. Mulai dengan apa? Mengutip ayat-ayat sebagai bukti iman kita, percaya kita kepada firman. Memperkatakan bahwa semua terjadi karena rencana Allah. Baru menyusul ayat 29 mereka bilang begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah ini letak keanehan yang saya maksudkan dalam tema kita malam ini. Mereka diancam loh. Jangan beritakan Injil. Jangan sembuhkan orang dalam nama Yesus. Ayat 29-30-nya Bapak Ibu perhatikan. Mereka minta apa? Keberanian memberitakan Injil. Padahal diancam. Kalau beritakan Injil, dipenjara, ditangkap, bahkan dibunuh. Tapi minta tambah lagi keberanian. Bukankah ini aneh? Bukankah sebagian orang mengatakan yang normal itu adalah kalau ada tantangan berdoa, Tuhan, tolong lindungi kami, amankan kami, pisahkan kami dari suasana ini. Ya itu biasa. Tapi ini luar biasa, aneh bin ajaib. Tuhan berikan mujizat, luar biasa. Dan Anda mau lihat doa ini dijawab atau tidak? Langsung dijawab. Ayat 31. Mereka minta dua. Yang pertama mujizat. Yang kedua keberanian. Apakah dijawab? Langsung diberikan. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mujizat terjadi, goyang itu tempat. Kedua, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka minta keberanian beritakan Injil, mereka minta mujizat. Saudara, permintaan mereka ini bukan minta untuk diri sendiri. Ini justru permintaan yang berbahaya bagi diri sendiri. Kenapa? Minta keberanian, padahal itu diancam. Saudara-saudara diberkati Tuhan. Pertanyaannya bagi kita malam ini. Berapa banyak kita yang biasa melakukan ini? Berdoa, meminta sesuatu demi kepentingan Injil Kerajaan Allah. Demi kepentingan jiwa-jiwa diselamatkan. Demi kepentingan gereja Tuhan. Demi kepentingan banyak orang. Bukan tidak boleh minta pribadi. Karena kita juga tahu ada data-data lain yang mengajarkan itu. Tapi dari pengalaman ini, pengalaman kudus ini, saya mengajak saya dan semua jemaat Tuhan, belajarlah menaikkan doa-doa untuk kepentingan Tuhan, kepentingan banyak orang. Doa kayak begini langsung dijawab. Bisa tidak mendoakan pribadi tapi demi kepentingan Tuhan? Bisa dong. Tuhan, pakailah anak-anak untuk kemuliaan nama Allah. Anda ingat, Hana itu tidak punya anak. Dia menangis dengan Tuhan kalau dapat anak. Ini anak saya kasih untuk Tuhan. Dapatlah Samuel. Pendeta Chris Manusama mengatakan, Hana hanya minta anak, tapi Tuhan kasih nabi.
Bukan anak biasa, nabi yang Tuhan kasih. Dan kemudian, ya, setelah Samuel dia kasih untuk Tuhan, Tuhan kasih lagi dia 3 anak. Saudara lihat, kalau permintaan kita dimulai dengan untuk Tuhan, bisnisku untuk kemuliaan namamu, rumah ini untuk kemuliaan namamu, anakku, suamiku, istriku untuk Tuhan. Saudara, adakah sesuatu yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan kemudian kita kecewa? Tidak akan pernah. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya khotbah ini mendatangkan sukacita, semangat bagi Anda dan saya.